Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di video pembelajaran geografi untuk SMA. Hari ini kita akan belajar tentang interpretasi citra. Materi interpretasi citra ini adalah lanjutan dari materi penginderaan jauh yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi, hasil dari perekaman penginderaan jauh itu disebut dengan citra. Kalau hasil perekaman dari kamera, digital ataupun handphone kamu disebut dengan gambar atau video atau foto, hasil perekaman penginderaan jauh disebut citra atau foto udara. Salah satu contoh hasil dari perekaman penginderaan jauh yang direkam melalui sensor yang dipasang di satelit atau di pesawat itu adalah yang sudah kita gunakan sehari-hari, yaitu Google Earth. Kalau kalian pernah menggunakan Google Earth, kalian sudah pasti tahu bahwa melalui Google Earth ini kita bisa melihat semua objek-objek yang ada di permukaan bumi. Walaupun kita belum pernah misalnya ke Italia, ke Maldives, ke Korea Selatan, melalui Google Earth kita bisa melihat bagaimana kondisi negara-negara yang belum pernah kita kunjungi, misalnya Korea Selatan. Kita bisa berkunjung ke Korea Selatan melalui Google Earth tanpa memakan biaya yang besar. Misalnya, kita bisa perbesar untuk melihat bagaimana kondisi Korea Selatan. Kira-kira seperti ini, jadi masih banyak hutan lindung, pohon-pohon rindang, pemukiman masih sedikit. Oke, sekarang kita langsung saja ke negara kita sendiri, Indonesia. Misalnya Yogyakarta. Nah, ini langsung kita dibawa ke Yogyakarta. Jadi, Google Earth ini adalah hasil dari penginderaan jauh, yaitu citra. Jadi hari ini kita akan memotong citra. Artinya setiap orang dari kalian harus memiliki citra. Harus memiliki peta. Petanya berupa apa? Berupa citra yang kita potong melalui Google Earth. Jadi dari Google Earth ini kita bisa mengambil peta. Caranya bagaimana? Caranya misalnya seperti ini. Nah, kita tentukan titik yang mau kita ambil. Misalnya saya akan ambil bagian ini, saya pilih file, save image. Oke, di save image ini kita bisa ganti judulnya menjadi citra, peta, atau citra Yogyakarta. Oke. Di legendanya ini kita bisa hapus semua misalnya, karena ini tidak kita gunakan. Kita checklistnya dihapus. Oke. Close. Oke, kita resolusinya bisa diganti. Ini kemudian bisa langsung kita save image menjadi citra Yogyakarta. Saya simpan di sini. Oke, maka dia sudah tersimpan di sini, citra Yogyakarta. Oke. Ini dia citra Yogyakarta yang sudah kita ambil melalui Google Earth Pro. Sekarang, citra yang sudah kita ambil ini akan kita interpretasi. Mengapa harus kita interpretasi? Karena hasil dari penginderaan jauh ini belum tentu bisa kita ketahui atau kita pastikan objeknya apa. Misalnya ini, kita bisa katakan ini bangunan, tetapi ini juga bangunan. Ini juga bangunan, yang putih juga bangunan.
Jadi melalui interpretasi citra, kita akan lebih paham bangunan ini kira-kira apa. Apakah dia sekolah, apakah dia pemukiman biasa, apakah dia rumah sakit, atau pabrik, atau bandara, dan lain sebagainya. Jadi untuk menginterpretasi atau mengenali objek-objek ini, kita menggunakan unsur-unsur interpretasi citra. Jadi, interpretasi citra ini adalah kegiatan mengkaji foto udara atau citra tadi untuk mengidentifikasi objek atau untuk mengenali objek yang ada di permukaan bumi. Jadi, kita menggunakan unsur-unsur, ada rona, ukuran, bentuk, pola, tekstur, bayangan, situs, maupun asosiasi. Saya kasih contoh ya. Contohnya adalah, misalkan kita sudah mengambil ini, di sini ada garis yang panjang, sementara ini adalah garis yang panjang. Apakah kalian dapat membedakan apakah ini jalan, apakah ini sungai, ataukah itu rel kereta api? Bisakah kalian membedakan? Bisa. Kita bisa membedakan ini dengan menggunakan unsur-unsur interpretasi yang tadi. Misalnya, ronanya bagaimana, ukurannya, bentuknya, polanya, teksturnya, bayangannya, situsnya, dan asosiasinya. Jadi, untuk ke-8 unsur-unsur interpretasi tersebut, kamu bisa baca di buku geografi kamu, kelas 10 ataupun kelas 12. Misalnya, untuk daerah ini yang warnanya gelap, saya mengatakan ini adalah sungai karena ronanya gelap. Sedangkan ini adalah jalan karena warnanya adalah abu-abu dan bentuknya lurus. Misalnya seperti itu. Kalau ini bisa saya interpretasikan, ini adalah pemukiman penduduk karena ukurannya tidak terlalu besar. Sedangkan ini mungkin adalah gedung sekolah atau rumah sakit karena dia bentuknya persegi, agak tinggi, dan agak luas. Nah, kira-kira seperti itu cara menginterpretasi. Kemudian, untuk menginterpretasi citra ini, kita akan membuat batas-batas. Kita akan memilih minimal 5 objek yang akan kita interpretasi. Objek-objek tersebut akan kita isi di tabel berikut. Misalnya, pemukiman penduduk ronanya misalnya gelap, warnanya coklat, misalnya atapnya tadi coklat, bentuknya persegi atau persegi panjang, bayangannya tidak ada. Kemudian teksturnya kasar, ukurannya kecil dan sedang, polanya mengelompok, situsnya jalan, dan asosiasinya jalan. Semua objek yang sudah kita dapatkan melalui citra yang sudah kita potong dari Google Earth akan kita masukkan ke tabel ini. Jadi bagaimana cara kita membatas-batasi wilayahnya? Jadi, kita bisa kembali ke Google Earth. Di sini kita bisa membatasi menggunakan fitur-fitur yang ada di atas ini. Misalnya ini, kita akan membuat titik ini. Titik ini saya letakkan di sini dan saya buat namanya lapangan. Ini namanya proses digitasi. Saya ganti warnanya hijau. Oke, lapangan selesai. Kemudian tadi ini jalan, saya akan pakai yang pet, artinya garis ya. Saya tandai warnanya warna merah karena biasanya di peta jalan itu berwarna merah. Oke, kita tarik garisnya dari sini. Ini cara mendigitasinya seperti ini, bisa dilepas. Nah, sampai sini gak apa-apa, atau bisa sampai sama. Oke. Kemudian kita tambah ketebalannya, kemudian oke. Selanjutnya kita akan mendigitasi pemukiman warga. Kita akan menggunakan yang poligon.
kita akan mendigitasi, kita buat batasnya dari sini ke sini, kemudian ke sini. Oke, kita kasih di sini namanya pemukiman penduduk. Kita kasih warna kuning, nggak apa-apa. Kemudian kita akan mendigitasi ini kira-kira mungkin sungai, kita pakai pet lagi, sungai. Tarik garisnya dari sini, jadi ikuti lekukannya. Misalnya sampai di sini, kita ganti warnanya jadi warna biru dan kita buat agak tebal. Oke. Kemudian kita akan mendigitasi ini lapangan, kita menggunakan titik saja. Kira-kira ini lapangan atau lahan kosong. Kita akan buat warnanya hijau. Oke. Salah. Jika salah titiknya, kamu bisa geser ke sini, kamu klik kanan, delete. Ulangi lagi titiknya. Kita titiknya dulu, kita pindahkan. Kemudian kita ganti di sini lapangan. Lapangan apa lahan kosong? Oke, tergantung interpretasi kamu masing-masing. Oke, selanjutnya satu lagi, kita mungkin ini ya, gedung ini kita kasih titik lagi, titik ini misalnya kita buat dia adalah mungkin rumah sakit, mungkin bergantung interpretasi kalian masing-masing ya. Oke, ini kita ganti dulu, rename dulu, namanya salah, lapangan, kita ganti ya. Oke, kemudian ini kita bisa save image lagi, save image. Nih hasil digitasi, kita buat di sini. Kemudian kita langsung buka di bagian digitasi. Sekarang kita akan tutup Google Earth-nya, sudah ditutup saja karena kita sudah menyimpan petanya. Kita tutup. Sekarang kita mendigitasi. Jadi setelah kita mendigitasi maksudnya adalah membuat batas-batas terhadap objek. Objek yang saya pilih adalah pemukiman penduduk, lapangan, rumah sakit, sungai, jalan, dan ini. Ya, rumah sakit, lapangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 objek yang akan saya interpretasi dan saya akan masukkan ke sebuah tabel. Tabel ini adalah LKS, lembar kerja siswa, yang akan kamu kerjakan di rumah. Hasil interpretasi ini silakan kamu isi di tabel ini. Misalnya jika hasil digitasimu kamu melihat tadi ada rumah sakit, kira-kira kenapa kamu bisa menyimpulkan itu rumah sakit? Mungkin karena ronanya gelap dan warnanya tadi coklat juga atapnya, bentuknya persegi panjang. Kalau persegi mungkin itu adalah rumah ya, rumah
tempat tinggal warga biasa. Tapi kalau bentuknya persegi panjang dan agak luas, biasanya itu adalah rumah sakit atau bandara kalau ada lapangannya, atau bisa juga sekolah. Sedangkan bayangan biasanya bayangan untuk objek yang tinggi seperti menara, jembatan. Teksturnya kasar ya, ukurannya luas atau besar, polanya teratur tentunya. Situsnya tadi mari kita lihat di gambar di hasil digitasi kita. Situsnya tadi adalah rumah sakit. Ini maksudnya dekat dengan apa? Ini kalau tidak salah ada jalan kecil dan rumah penduduk ya. Kalau jalan kecil dan rumah penduduk bisa jadi itu adalah sekolah, bisa jadi bukan rumah sakit. Jadi kita tidak akan tahu secara pasti, kita hanya mencoba mengetahui objek apa yang ada di sana. Oke, seperti itulah caranya untuk menginterpretasi. Jadi silakan kamu cari citra kamu, terserah kamu bisa menggunakan citra dari luar negeri, misalnya Korea Utara, Italia, Jerman, itu terserah kamu, tergantung kamu maunya apa. Contohnya seperti ini, dan silahkan kerjakan praktikum ini di rumah kamu masing-masing. Dan untuk Google Earth-nya, kamu bisa mendownload aplikasi Google Earth Pro di Google. Caranya gampang. Kamu buka Google Chrome, cari Google Earth Pro. Kemudian kamu pilih download Google Earth Pro. Kemudian tinggal kamu setujui saja. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.